Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir di video kami. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena tempat kembali kalian adalah surga. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meluangkan semua waktunya untuk mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meringankan beban beliau jika mendapatkan gangguan dan usikan dari kaum musyrikin. Selalu setia di samping beliau untuk mendengarkan hal-hal yang baru terjadi yang akan meringankan beban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selalu memberikan dorongan pada beliau untuk tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla pada keimanan. Terkadang Khadijah mengirim utusan ke tengah masyarakat kota Mekah untuk memberitahunya tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya ia merasa tenang dengan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang bersama orang-orang kafir Quraisy. Terkadang ia mengutus si kecil Fatimah agar berjalan di belakang beliau. Terkadang juga ia melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang membahayakan beliau dan juga mencegah kaumnya ketika ia mendengar mereka mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin bertambah ketika beliau memulai dakwahnya dengan terang-terangan dan mulai mengkritiki rob-rob kaumnya, dan ketika ia melihat keogahan kaum musyrikin sewaktu mereka didakwahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kebenaran. Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan dan sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada rob-rob kaumnya merupakan hal yang sangat mengejutkan mereka. Padahal mereka mengira dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diyakininya tidak sampai derajat menyinggung eksistensi rob-rob mereka. Pada awalnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beribadah kepada Robnya dan menyeru untuk beriman kepadanya tanpa mencela rob-rob kaum musyrikin. Akan tetapi setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang telah ia lakukan, mau tidak mau mereka harus menghadapinya dan mulai memperhatikan siapa saja yang telah beriman kepadanya, lalu mencegah jalan mereka dan mencegah siapa saja yang ingin beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mereka mengira bahwa apa yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyebar keluar dari beberapa orang yang telah beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenyataannya jumlah mereka semakin banyak dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka takut kalau kekuasaan dan kedudukan mereka di antara bangsa Arab akan dilampaui oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Ternyata perkara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini lebih besar dari yang mereka sangka. Inilah sang Rasul yang agung sedang menyebarkan dakwahnya di antara mereka. Ia mengajak mereka untuk meninggalkan peribadahan dan berhala menuju peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla semata yang tidak ada sekutu baginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lantang mendakwahkan hal tersebut pada kaumnya di Baitul Haram, di pasar-pasar umum, di semua tempat dan ke semua orang, baik yang sendirian maupun yang berjamaah. Beliau tidak pernah merasa malas ataupun bosan dan pengikutnya semakin bertambah banyak, sampai beberapa pemuka kaum Quraisy pun mulai beriman kepadanya. Apa yang akan mereka perbuat? Muhammad SAW akan memutar balik cara hidup mereka, merubah akhlak, watak, adat istiadat, kebiasaan, dan akan merubah agama yang mereka percayai, yang telah turun-temurun diwarisi dari nenek moyang mereka.
Mereka mengalami tekanan perasaan yang aneh, sampai-sampai tidak bisa merasakan urat syaraf mereka. Mereka sama sekali tidak bisa membangun asas pondasi yang kuat yang akan mereka jadikan landasan untuk menjelaskan bukti-bukti kebenaran akidah mereka. Menjelaskan bahwa Rob mereka bisa memberi manfaat dan mudorot, mereka sangat kebingungan apa yang bisa mereka lakukan. Mereka menganggap apa yang diseru oleh Muhammad SAW adalah cobaan dan musibah besar. Ingin sekali mereka terbebas dari dakwah tersebut. Mereka berdiri di halaman rumah seperti orang mabuk, berdoa kepada berhala-berhala mereka, meminta pertolongan dan meminta agar mereka membalas perbuatan Muhammad SAW. Akan tetapi semua yang mereka lakukan tidak ada gunanya, karena Rasul SAW terus berdakwah siang dan malam dan menjelaskan rendahnya rob-rob mereka dan rendahnya akal para penyembah batu dan tanah. Mereka berusaha menepis, akan tetapi mereka tidak sanggup berdiri di depan arus yang sangat kuat tersebut. Disebabkan oleh hal tersebut, maka cara lain mereka ambil, yaitu dengan gertakan dan ancaman. Juga dengan pergi ke pamannya, yaitu Abu Thalib, dan memintanya untuk mencegah anak saudaranya dari mereka. Akan tetapi, Muhammad SAW sama sekali tidak mau tunduk dengan ancaman tersebut. Ia tidak berhenti dari dakwahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ia menjelaskan kepada mereka balasan atas orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Beliau menjelaskan bahwa berhala-berhala tersebut tidak bisa memberi manfaat dan mudorot untuk dirinya. Maka bagaimana mungkin mereka akan memberi manfaat kepada orang lain? Kemarahan kaum musyrikin bergejolak ketika rob-rob mereka direndahkan oleh Rasulullah SAW berkali-kali. Karena itu, mereka mulai berpikir untuk menyakitinya dengan bermacam-macam cara. Itulah Abu Lahab bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW. Ialah yang pertama kali berdiri di hadapan Rasulullah SAW untuk melawannya. Dia dan istrinya selalu menghalangi dan menyakiti beliau. Dia sama sekali tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang telah menimpa anak lelakinya ketika melakukan perjalanan ke Syam. Ia masih terus menyakiti beliau. Pernah, dia menaruh kotoran di pintu rumah Rasulullah SAW, padahal beliau adalah tetangganya. Dibuanglah kotoran tersebut oleh Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai keturunan Abdul Manaf, tetangga macam apa ini?" Ummu Jamil juga ikut serta dengan Abu Lahab melaksanakan pekerjaan kotornya. Ia sering sekali mencaci Rasulullah SAW dan semakin bertambah rasa iri dan dengkinya kepada Rasulullah SAW ketika turun surat Al-Masad yang berbicara tentang dia dan suaminya. Adapun Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha selalu menjaga diri dari kebodohan Ummu Jamil. Ia tidak berbicara dengannya perihal apa yang diperbuat Ummu Jamil dan usahanya memusuhi Rasul SAW dengan cacian dan hinaan. Karena Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha takut kalau melakukan sesuatu yang akan membuat marah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ia membiarkan Ummu Jamil melampiaskan rasa iri dan dengkinya. Dan termasuk orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Ia adalah tetangga Rasulullah SAW yang suka menyakiti beliau. Suatu ketika, ia membuat walimah. Maka ia mengundang pemuka-pemuka Quraisy dan juga mengundang Rasulullah SAW untuk datang. Maka beliau pun menerima panggilannya dengan harapan beliau bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mendakwahi para pemuka Quraisy yang hadir untuk masuk Islam. Rasulullah SAW mulai dari Uqbah, beliau berkata padanya, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makananmu sehingga engkau beriman kepada Allah, maka engkau bersaksi bahwa dialah satu-satunya Rob yang tiada sekutu baginya, dan engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah."
Maka Uqbah mau bersaksi dengan hal tersebut, dan Rasulullah SAW sangat gembira atas hal tersebut karena beliau mengira kalau Uqbah jujur dengan apa yang dia katakan. Apa yang dikatakan Uqbah terdengar oleh Ubay bin Khalaf al-Jumahi al-Quraisy yang merupakan sahabatnya. Ia berkata kepada Uqbah, "Kabar apakah yang telah sampai padaku tentangmu?" Kemudian ia menjawab, "Tidak apa-apa, hanya saja telah masuk ke rumahku seorang yang mulia. Tapi ia tidak mau memakan makananku sampai aku bersaksi untuknya. Aku sangat malu jika ia keluar dari rumahku dan belum makan makananku. Oleh karena itu aku bersaksi untuknya." Kemudian Ubay berkata kembali, "Wajahku dari wajahmu menjadi haram jika engkau bertemu Muhammad dan tidak menginjak lehernya atau menampar wajahnya." Ketika Uqbah melihat Rasulullah SAW, ia benar-benar melakukannya. Rasulullah SAW pun marah. Akan tetapi, beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kejadian itu, turunlah kepada beliau firman Allah Azza wa Jalla yang menghibur dan meringankan rasa sakit dan kesedihan beliau. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit jarinya, menyesali perbuatannya seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27-29. Tidak diragukan lagi bahwa apa yang menimpa Rasulullah SAW telah membuat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat sedih dan membuat air matanya mengalir. Akan tetapi ia setiap kali bertemu Rasul SAW selalu menjadi sosok penghibur dan penyemangat, selalu meringankan beban Rasul SAW dengan selalu mengingatkan beliau dengan perhatian Allah Azza wa Jalla terhadap beliau, bahwa dialah yang menjadi pembela baginya. Sungguh Allah Azza wa Jalla sendirilah yang akan mengancam orang-orang kafir dan menjanjikan bagi mereka azab yang keras di dunia dan di akhirat jika mereka tidak mau beriman. Termasuk orang yang telah menyakiti Rasulullah SAW adalah paman beliau, yaitu Abu Jahal, yaitu Al-Walid bin Mughirah. Dia adalah salah satu pemuka Quraisy yang ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran serasa hidupnya menjadi sangat lapang. Pernah Rasulullah SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mulia di hadapannya yang membuatnya sangat terkagum-kagum dengan apa yang telah ia dengar tersebut. Lalu ia berkata kepada kaumnya dari Bani Makhzum, "Demi Allah, tadi aku telah mendengar dari Muhammad suatu perkataan yang bukanlah perkataan manusia ataupun jin. Sungguh ia sangat manis dirasa. Ia mempunyai keindahan. Bagian atasnya berbuah, adapun bagian bawahnya berlimpah-limpah. Perkataan itu pasti akan menang dan tidak akan terkalahkan." Orang-orang Quraisy berkata, "Demi Allah, ia telah terpengaruh. Sungguh, semua orang Quraisy akan terpengaruh." Abu Jahal kemudian berkata, "Biarkan aku yang akan mengurus Al-Walid." Kemudian ia mendatangi Al-Walid dan duduk di sampingnya dengan keadaan bersedih. Lalu ia berusaha berbicara dengannya dan memanas-manasinya. Al-Walid berdiri dan mendatangi kaumnya. Lalu ia berkata, "Kalian menyangka bahwa Muhammad adalah orang gila. Apakah kalian pernah melihatnya bertingkah seperti orang gila? Kalian mengatakan, ia adalah seorang dukun. Apakah kalian pernah melihatnya meramal suatu yang gaib? Kalian menyangka bahwa ia adalah seorang penyair. Apakah kalian pernah melihatnya membuat suatu syair? Dan kalian menganggap ia adalah seorang pendusta. Apakah kalian pernah mendapatkannya berdusta walau sekali?" Kemudian mereka serentak menjawab, "Demi Allah, tidak pernah." Kemudian mereka berkata, "Lalu siapa dia itu sebenarnya?" Al-Uqbah berpikir sejenak lalu berkata, "Tidak lain dia adalah seorang penyihir.
Apakah kalian tidak lihat kalau dia telah memisahkan antara seorang laki-laki dari istrinya, anaknya, dan budak-budaknya? Akhirnya, orang-orang yang telah berkumpul itu meledak kegirangan dengan jawaban Al-Uqbah. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang berkaitan dengan perkataan Al-Walid yang bernada dialog dengan Rasulnya. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Iya, Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran, Surat Al-Mudathir, ayat 11-30. Kaum musyrikin berkata dengan nada istihza dan mengolok-olok apa yang telah Allah Azza wa Jalla yang maha benar turunkan. Mereka mengatakan, Muhammad mengira bahwa tentara Allah yang akan menyiksa kalian dan menahan kalian di neraka berjumlah 19, dan kalian adalah manusia yang berjumlah sangat banyak. Apakah 100 orang dari kalian tidak bisa mengalahkan seorang dari mereka? Salah seorang dari mereka menjawab, Aku serahkan pada kalian 17 dan sisakan untukku 2 dari mereka. Maka turunlah ayat Allah Azza wa Jalla. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai sesuatu perumpamaan? Demikian, Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Robmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran, Surat Al-Mudathir ayat 31. Begitulah Al-Quran Al-Karim menjawab dan membantah apa yang mereka katakan, yang juga menjadi penguat tekad Rasulullah SAW untuk siap menerima berbagai macam ujian dan cobaan. Pada suatu hari telah berkumpul para pemuka kota Mekah dari kaum musyrikin di Hijr Ismail. Mereka membicarakan tentang Rasulullah SAW. Kata mereka, kita tidak pernah bersabar melebihi kesabaran kita pada apa yang dilakukan orang ini. Dia membodoh-bodohkan mimpi kita, mencaci maki nenek moyang kita, mencemooh agama kita, memecah belah persatuan kita, dan mencaci rob-rob kita. Sungguh kita telah bersabar dari perkara yang sangat besar. Ketika mereka sedang berkumpul di sana, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul dan mendekat. Ketika beliau sudah selesai mengusap dan mencium Hajar Aswad, beliau melewati mereka dan melaksanakan tawaf di Baitul Haram. Mereka meledek Nabi SAW dengan omongan yang membuat beliau merasa tersakiti, dan nampak dari raut wajah beliau yang mulia tanda-tanda kemarahan, lalu beliau pergi. Ketika Nabi SAW melewati mereka untuk yang kedua kalinya, mereka meledek beliau lagi. Maka Rasulullah SAW marah dibuatnya.
Ketika melewati mereka untuk yang ketiga kalinya, mereka tetap melakukan hal yang sama. Kemudian beliau berhenti seraya berkata, "Apakah kalian dengar, wahai orang-orang Quraisy? Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh aku akan mendatangi kalian dengan menyembelih kalian." Apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka tercengang, seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala-kepala mereka. Ada di antara mereka yang mencoba menenangkan beliau dengan kata-kata terbaik yang bisa diucapkan, sampai ia berkata, "Silakan pergi wahai Abdul Qasim, demi Allah engkau tidaklah orang yang bodoh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan mereka. Pada keesokan harinya, ketika orang-orang telah berkumpul kembali di Hijr, sebagian mereka berkata pada sebagian lainnya, "Kalian ingat apa yang terjadi pada kalian kemarin dan apa yang telah ia lakukan pada kalian, yaitu ketika ia mendekati kalian dan mulai menyebutkan hal-hal yang kalian benci, kemudian kalian tinggalkan dia." Ketika mereka di sana, muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bersama-sama bergerak dengan cepat mengelilingi beliau. Kemudian mereka berkata, "Apakah kamu yang telah mengatakan hal ini dan itu?" Yaitu ketika menyebutkan aib dan kejelekan Arab dan agama mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Iya, benar, saya yang telah mengatakan hal itu." Maka salah seorang dari mereka menarik bagian atas baju beliau. Kemudian Abu Bakar langsung berdiri di belakang Nabi seraya berkata, "Apakah kalian akan membunuh seseorang yang mengatakan Robmu adalah Allah?" Kemudian mereka pergi meninggalkannya. Sungguh apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang berupa penyiksaan dan teror atas Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka lakukan dengan terang-terangan, bahkan bangga dengan apa yang mereka lakukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah salah satu sebab penyebaran dakwah ini. Ketika orang-orang melihat apa yang dilakukan kaum musyrikin terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bertanya-tanya apa sebabnya sampai ia diperlakukan seperti itu. Jika dikatakan pada mereka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyerukan agama baru yang memerintahkan manusia kepada kebaikan dan amalan-amalan solih dan melarang manusia dari berbuat zalim dan perbuatan keji, maka manusia akan berpikir untuk mengikutinya dan akan datang orang-orang yang berakal di antara mereka dan beriman kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.